memiliki hati yang bergembira. Refleksi pagi 1444. Bagaimana pengaruh kondisi hati terhadap kesehatan? Mari simak petunjuk Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, bila seseorang mau selalu menaruh pengharapannya dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, maka ia akan memperoleh kekuatan ilahi untuk dapat memiliki hati yang selalu bergembira. Meskipun situasi yang dihadapinya sulit dan bahkan ia harus mengalami sakit penyakit ataupun penderitaan sekalipun, ia bisa tetap kuat dan tetap bisa bergembira karena ia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya. Sikap hati yang berpengharapan kepada Tuhan seperti ini akan menolongnya untuk memiliki kesehatan hati, pikiran, serta fisik. Ini semua anugerah Tuhan. Saudara-saudara, bila seseorang tidak lagi mau bersandar kepada kekuatan Tuhan dan kemudian malah mengandalkan kekuatan dan hikmatnya sendiri, maka ia sebenarnya tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Kalaupun ia untuk sesaat terlihat teguh dan kuat, itu pastilah tidak akan bisa bertahan karena hikmat dan kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tidaklah demikian bila kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita pasti dimampukan untuk menyongsong masa depan dengan bersemangat dan hati yang bergembira karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di masa depan kita, baik dalam situasi kelimpahan maupun dalam kekurangan dan penderitaan. Karenanya, mari kita bersandar senantiasa pada Tuhan. Kita pasti akan aman saja. Menghindari hadiah suap. Refleksi pagi 1445. Apa yang dilakukan oleh seorang fasik yang tidak disukai Tuhan? Mari lihat apa yang disampaikan di Amsal 17 ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Saudara-saudara, karena orang fasik tidak takut akan Tuhan, maka ia tidak ragu-ragu untuk menerima hadiah suap untuk membelokkan jalan hukum sesuai kemauan si penyuap. Keadilan dan kebenaran dilecehkannya tanpa ragu oleh orang fasik ini demi memperkaya diri. Contoh dua orang dursila yang disuruh Raja Ahab dan Ratu Isabel untuk memfitnah Nabot demi merampas kebun anggurnya di 1 Raja-Raja 21 bisa menjadi contoh betapa jahatnya hadiah suap demi membelokkan jalan hukum. Ini jelas-jelas hal yang dibenci Tuhan. Saudara-saudara, perintah Tuhan di Keluaran 23 ayat 8 menyatakan bahwa suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Perintah Tuhan yang jelas dan gamblang dari ribuan tahun yang lalu ini pada kenyataannya seringkali terabaikan di kalangan orang percaya karena daya tarik uang dan harta yang begitu memikat hati. Iman percaya kemudian terlarut begitu saja sehingga orang percaya kemudian hidup dalam kemunafikan. Bukannya menjadi terang, kehidupannya justru menjadi kegelapan dan batu sandungan bagi orang lain. Ini benar-benar harus kita waspadai bersama. Oleh sebab itu, marilah kita hindari hadiah suap. Marilah kita bersama-sama belajar hidup jujur.
Menjauhi kebodohan hidup. Refleksi pagi 1446. Apa beda antara orang bijak yang berpengertian dengan orang bodoh yang suka melecehkan hikmat? Ini petunjuk dari Amsal 17 ayat 24. Tujuan orang yang berpengertian ialah untuk mendapat hikmat, tetapi tujuan orang bodoh tidak menentu. Saudara-saudara, seorang yang bijak pasti akan mengarahkan kehidupannya untuk terus belajar menghidupi ajaran hikmat di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ia akan disebut sebagai orang yang berpengertian karena ia mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan saja. Ia adalah seorang yang terus berupaya untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidaklah demikian dengan orang yang bodoh di mata Tuhan. Ia hidup mengikuti kemauan sendiri di dalam tujuan hidup yang sia-sia. Saudara-saudara, hidup dalam kebodohan memang hidup yang sia-sia dan tidak berarti. Karena Tuhan Allah adalah Allah pencipta yang maha tahu, maka bila seseorang mau hidup di dalam hikmat Tuhan, kehidupannya pastilah berharga di mata Tuhan. Inilah kehidupan yang selaras dengan maksud Allah. Inilah hidup berbahagia yang didambakan oleh banyak orang. Hanya saja sayangnya, banyak orang mencoba mengejar kebahagiaan di luar Tuhan dengan mengabaikan nasihat firman Tuhan. Di dalam kebodohannya itu, segala sesuatu yang dikejarnya itu ternyata akhirnya hanyalah usaha menjaring angin karena semuanya kosong belaka. Karenanya, marilah kita menjauhi kebodohan dengan terus belajar hidup dalam hikmat firman Tuhan. Tetap berdoa bagi anak-anak kita. Refleksi pagi 1447. Di dalam keluarga yang takut Tuhan, apa hal yang akan menyakitkan hati orang tua? Marilah kita lihat apa yang disampaikan oleh Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Saudara-saudara, setiap orang tua yang takut Tuhan pastilah ingin melihat anak-anaknya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan pula. Bila ada anaknya yang bebal dan tidak takut Tuhan, wajarlah kalau orang tua bersedih hati. Adalah kewajiban dari setiap orang tua untuk mendoakan anak-anaknya yang tidak hidup di jalan Tuhan, untuk suatu saat sadar dan hidup di dalam Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan dari setiap orang tua untuk mendoakannya tiada henti. Di dalam anugerahnya, Tuhan akan mengabulkannya. Saudara-saudara, Rasul Yohanes menyurati seorang ibu yang terpilih di 2 Yohanes 1 ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kalau separuh dari anak-anak ibu itu hidup dalam kebenaran, separuhnya lagi tentu tidak. Rasul Yohanes bergembira buat separuh dari anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Ini memberi teladan pada kita semua untuk kita fokus pada anugerah kebaikan Tuhan pada separuh anak yang hidup dalam kebenaran, meskipun masih ada separuh anak lagi yang tidak hidup dalam kebenaran. Wahai orang tua, tetaplah berdoa bagi anak kita yang belum hidup di jalan Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah suatu saat atas mereka.